Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Ashraf. Di sini saya akan membahas hasil praktikum saya yaitu hukum Kirchhoff F3. Kita langsung saja masuk ke alur pembahasan. Bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metodologi, bab 4 analisa data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Lanjut ke bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang dalam kelistrikan. Sumbangan utamanya adalah dua hukum dasar rangkaian yang kita kenal sekarang dengan hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Kedua hukum dasar rangkaian ini sangat bermanfaat untuk menganalisis rangkaian-rangkaian listrik. Majemuk yang cukup rumit, akan tetapi sebagian orang menyebut kedua hukum ini dengan aturan Kirchhoff karena dia terlahir dari hukum-hukum dasar yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum kegagalan energi dan hukum kegagalan muatan listrik. Untuk memecahkan persoalan-persoalan rangkaian yang rumit, yaitu rangkaian yang terdiri dari beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus serta beberapa buah hambatan beban, maka dipergunakan hukum-hukum rangkaian diantaranya hukum Kirchhoff. Lanjut ke tujuan itu, satu, memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Dua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Tiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Dan permasalahannya itu, satu, bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Dua, bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Tiga, bagaimana memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Lanjut ke bab 2 dasar teori. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kegagalan energi dan kegagalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Dalam eksperimen ini kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff. Kirchhoff current law itu jumlah arus yang memasuki suatu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah nol. Dengan kata lain, I sama dengan nol. Ini merupakan hukum kegagalan muatan. Kirchhoff Protect Law itu jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan nol. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai epsilon 1 ditambah epsilon IR sama dengan nol. Lanjut ke bab 3 metodologi. Di sini kita akan membahas prosedur kerja, di mana yang pertama itu kita klik link pit simulasi, kedua klik on lab, ketiga pilih arus konvensional, keempat pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik. 5. Klik on the resistor R1 dan buat fix pada 1000 ohm. Atur RI sama dengan 1000 ohm. 6 itu R2 sama dengan 1000 ohm dan R3 sama dengan 100 ohm. 7. Klik baterai pada bagian kiri dan buat atur tegangannya pada 9 volt, di mana epsilon 1 sama dengan 9 volt. 8. Klik baterai pada bagian kanan dan atur tegangannya pada 6 volt atau epsilon 2 sama dengan 6 volt. 9. Klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, V2 tegangan yang melalui R2, dan V3 tegangan yang melalui R3. 10. Klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan RI untuk mengukur I1, dengan R2 untuk mengukur I2, dan dengan R3 untuk mengukur I3. Terus 11 itu catat nilai I1, I2, I3, V1, V2, dan V3 ke dalam tabel. Nah, di mana kita penggunaan datanya itu R1 sama dengan 1000 ohm, R2 sama dengan 700 ohm, R3 itu 300 ohm, epsilon 1 sama dengan 100 volt, epsilon 2 itu 500 volt. Lanjut ke bab 4, analisa data dan pembahasan. Di mana analisa datanya itu epsilon 1 itu nilainya 120 volt dan hasil pengukuran pitnya itu kita mendapatkan
I1-nya itu 0,02 dan I2-nya itu 0,51 dan I3-nya itu 0,48. Dan kita mendapatkan voltnya itu volt pertama itu 24,73, volt kedua 355,27, volt keempat itu min 144,73. Dan untuk hasil perhitungan manual itu kita manfaatkan I pertamanya itu 0,02, I kedua itu 0,51, I ketiga itu 0,49. Nah, di sini ini ada perbedaan pada I ketiga antara hasil PET dan perhitungan manual itu karena pada saat perhitungan manual itu kita bulatkan menjadi 0,49 yang dimana hasilnya sebenarnya itu 0,489 berapa itu. Yang penting itu kita bulatkan menjadi 0,49 jadi agak berbeda. Dan dimana V satunya itu kita dapatkan min 20, V kedua 357 dan V ketiga 147. Lanjut ke perhitungan, dimana perhitungan kita itu menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Dimana kita pada saat perhitungan loop 1 itu rumusnya min epsilon 1 ditambah I1 dikali R1 ditambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan nilainya di mana epsilon 1 itu 120 volt ditambah I1 dan R1-nya itu 1000 ohm dan R3-nya itu 300 ohm. Kita tinggal masukin dan 120 itu berpindah ruas jadi karena dia berpindah ruas jadi positif. Dan per saat nilainya ini kita bagikan 10 jadi hasilnya itu 100 I1 ditambah 30 I3 sama dengan 12. Nah, loop keduanya itu sama juga. Loop 2-nya itu punya rumus itu epsilon 2 dikurang I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3 sama dengan 0. Kita tinggal masukkan nilainya seperti yang dilakukan lakukan loop pertama. Adanya di sini ini hasilnya kita bagi 100 jadi hasilnya itu 7I2 ditambah 3I2 sama dengan 5. Nah, kita tinggal substitusikan nilai dari I1 dan disubstitusikan dengan rumus I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kebersamaan 1 dan 2. Jadi kita tinggal masukkan nilainya I2 sama 300 kurang 1010. Yang kita mendapatkan hasilnya itu 30 I2 ditambah 130 I1 sama dengan 12. Dan substitusikan lagi sama dengan cara yang pertama. Substitusikan dan mendapatkan hasil 10 I2 ditambah 3 I1 sama dengan 5. Nah, kita tinggal mengeliminasi lagi persamaan 3 dan 4. Kita tinggal masukkan nilai yang didapatkan pada saat substitusi. Dan kita mendapatkan hasil itu I1-nya itu 0, min 0,02A. Dan untuk mensubstitusikan I1 ke persamaan 4, kita mendapatkan I2 itu hasilnya 0,51 dan I3-nya itu, dan untuk mencari I3-nya itu kita tinggal memasukkan nilai I2 ditambah nilai I1. Kita mendapatkan 0,49. Nah, untuk menghitung nilai V1 itu dengan rumus I1 dikali R1 dan rumus V2 itu I2 dikali R2 sama dengan V3 itu I3 dikali R3. Lanjut ke pembahasan. Pada praktikum yang dilakukan, praktikan mencari nilai 1 dan 5, I dan V. Nilai I dan V. Di mana praktikan mencari nilai I dan V menggunakan link pad dan juga menggunakan perhitungan manual. Di mana R1-nya itu 1000 ohm dan R2-nya itu 700 ohm dan R3-nya itu 300 ohm serta epsilon 1-nya itu 120 volt, epsilon 2-nya 500 volt. Dari hasil yang didapat menggunakan link pad maupun perhitungan manual, didapatkan hasil perbedaan atau selisih nilai V dan berlakunya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 pada proses perhitungan. Lanjut ke bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, nilai atau hasil dari V menggunakan simulasi PET dan perhitungan manual memiliki selisih yang sedikit atau memiliki selisih nilai yang berbeda, tidak terlalu jauh gitu.
Dua itu berlakunya hukum Kirchhoff satu dan dua di dalam proses perhitungan manual dalam mencari nilai I dan V. Saran disarankan memahami prosedur kerja agar paham dalam menggunakan linkpad. Diharapkan teliti pada saat pencarian data. Tiga, disarankan membaca dan memahami modul sehingga maksimal pada saat praktikum. Thank you for all. Terima kasih atas semuanya. Saya di sini mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan huruf atau rumus. Thank you. Terima kasih.